Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Qur'aniyah dimanapun kalian berada. Kita kemarin sudah membahas tentang syurutul wudu wal ghusl. Syurutul wudu wal ghusl. Maka kali ini kita akan membahas tentang fasal yang selanjutnya, yakni wa yajuzul mashu 'alal khuffain. Jadi sebelum kita membahas tentang tata cara mengusap khuf, apa yang dimaksud khuffain itu apa? Jadi terlebih dahulu seperti biasanya kita hadiahkan Fatihah kepada musannif pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul mashu al-khuffain. Wa yajuzu, dan diperbolehkan. Jadi di sini membahas tentang fasal diperbolehkannya mengusap khuffain. Sebenarnya ini juga mencakup dalam kategori wudu ya. Cuman ketika kita membasuh kaki, kan kemarin itu ada 6 furudul wudu itu ada 6. Yang terakhir itu membasuh kaki. Nah, itu diganti menggunakan membasuh khuffain. Khuffain itu apa sih? Khuffain itu alas kaki ya, bisa berbentuk kulit atau juga ada yang mengatakan bahwasanya bisa berbentuk kain yang sifatnya kainnya tebal. Jadi khuf ini, mengusap khuf ini bisa menjadi badal atau pengganti dari membasuh kaki pada saat wudu. Jadi ketika kita saat wudu tapi kaki kita memakai khuf ya wudu seperti biasa, cuman nanti ketika sudah kan kaki kita memakai khuf, kaki kita cukup diusap saja tanpa perlu melepas sepatunya. Itu yang dimaksud masuk khuffain itu seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti ada syarat-syarat khuf itu yang dinamakan khuf itu seperti apa, kemudian boleh dipakai, boleh digunakan untuk pengganti daripada wudu itu seperti apa. Nanti ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh, wa yajuzu, dan diperbolehkan al-mashu, mengusap al-khuffain. Jadi diperbolehkan mengusap khuffain, 2 alas kaki khuf ya, kita cakupkan ya khuf gitu aja. Diperbolehkan mengusap khuf badalan sebagai pengganti. Nah, pengganti sifatnya ini adalah pengganti daripada ghusl, daripada membasuh kaki ya. Aslinya kan yang diberatkan ketika kita berwudu kan membasuh kaki. Nah, ini diganti menggunakan khuf. Makanya di sini ibaratnya adalah badal dan sebagai pengganti. Mengusap khuf ini sebagai ganti daripada membasuh kaki. Al-ghuslil rijlaini, nah, mengusap daripada membasuh kedua kaki. Fil wudu'i, di dalam wudu. Wa syartu jawazil maski, ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Ketika kita memakai khuf itu ada syarat-syaratnya. Wa syartu jawazil maski, wa syartu, dan syarat diperbolehkannya mengusap ayyal basahu ba'da thaharatil kamilatin. Kalau dalam kitab Fathul Qoribnya ba'da kamalit thaharah, seperti itu. Kalau di sini balik ba'da thaharatil kamilatin, seperti itu.
nggak apa-apa, sama-sama saja. Jadi seseorang itu memakai ba'da toharoh, setelah bersuci, kamilah yang sempurna. Jadi setelah bersuci yang sempurna, misalkan sebelum wudhu itu, misalkan sebelum memakai khuf itu wudhu dulu, nah, dinamakan toharoh kamilah itu seperti itu. Min wudhu'in aw ghuslin aw tayammumin la li faqdil ma, aw tayammumin la li faqdil ma, kamilatin yang sifatnya adalah sempurna, bi alla yabqa min badani lum'atun bila toharoh. Tidak ada di badannya seseorang yang ingin memakai khuf itu lum'ah, sesuatu yang kecil yang belum tersucikan. Jadi artinya kamal itu semuanya itu kena basuhan wudhu, katakan seperti itu. Artinya semua, tidak ada manpun ataupun sesuatu yang mencegah air itu bisa mengalir pada kulit. Itu dinamakan toharoh yang sempurna. Jadi syaratnya yang pertama, syaratnya bisa memakai khuf itu ayat seru ba'da toharotin kamilatin, setelah seorang itu melakukan bersuci secara sempurna, baik itu bersuci dari wudhu, min wudhu'in aw ghuslin, baik dari wudhu ataupun mandi besar. Wa ayyakuna al-khafu tahiran qawiyan yang kunu tatabu'ul masyi. Jadi syaratnya yang kedua, wa ayyakuna al-khafu tahiran, jadi ada kalanya yang disebut khaf ini harus dalam keadaan suci pula. Kita dalam keadaan suci, yang memakai dalam keadaan suci, alat yang dipakai artinya khafnya itu juga dalam keadaan yang tahir, dalam keadaan yang suci. Ketika fa'ingkana najsul ain au mutanajjis bima la yu'fa'anhu lam yajis mas'u, maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai suci manakala ada najisnya, bahkan najisnya itu najisul ain, jadi najis yang kelihatan, atau mungkin mutanajjis bima la yu'fa'anhu lam yajis mas'u, sekiranya dikatakan najis itu tidak bisa dimakfu, najis yang dimakfu. Kalau najisnya dimakfu bisa, kalau najisnya yang tidak bisa dimakfu, dengan najis yang tidak bisa dikategorikan sebagai najis yang makfu, najis yang ringan, ya, najis yang bisa dipakai, lam yajus masuk, maka ya tidak bisa, tidak mencukupi sebagai tohir. Yakun al-khuf tahiran qawiyan, dan juga harus kuat. Jadi harus kuat. Sekiranya kuat itu bagaimana? Walau bimasyaqqah tatabul masyi alaihi. Jadi yang dimaksud kuat ya mungkin bisa digunakan sebagai tatabu syai', bisa digunakan berjalan lil musafir, bisa dipakai untuk berjalan, untuk seorang yang musafir fil hajjah satirul mahalil ghusl, yang menutupi pada tempatnya membasuh. Artinya yang dimaksud khauf ini harus yang pertama tadi kan tahir, kemudian bisa dipakai untuk bepergian seperti itu, kemudian juga satiran lima halil ghusl. Jadi yang awalnya kita kan membasuh kaki ya, membasuh kaki itu sampai mata kaki. Nah, syarat khauf itu juga lima halil ghusl. Jadi lima halil ghusl. Jadi harus menutupi sampai tempatnya kita membasuh
kaki ketika wudhu, berarti ya sampai mata kaki. Khufnya ini tingginya sampai mata kaki, ya bisa dikatakan sepatu boot lah, sepatu boot. Jadi khuf, syaratnya khuf ini harus menutupi mata kaki. 5 halil bahasa la minal a'la. La minal a'la, tidak dari arah tingginya, mani'an linufutil ma, yang bisa mencegah, itu bisa mencegah linufutil ma, pada turunnya air. Artinya air tidak dapat masuk. Wa yazi'u al-muqimu ba'da yaumin wa lailatin, dan hendaknya, nah ada batasannya ya, memakai khauf itu juga ada batasannya. Wa yazi'ul al-muqim, hendaknya seorang yang mukim ini melepas pada khaufnya ini ketika sudah ba'da yaumin wa lailatin, setelah sehari semalam, jadi 24 jam. Ketika sudah mencapai 24 jam untuk seseorang yang mukim, artinya mukim ini berada di rumah ya, ini batasnya sampai 24 jam. Berarti tidak banyak ya sekarang yang memakai khuf. Mungkin di negara luar yang mungkin cuacanya tidak menentu, ini mungkin banyak yang memakai khuf, tapi di Indonesia kebanyakan cuacanya kalau nggak hujan ya tropis kan, di Indonesia kan tropis, makanya jarang kita temukan orang yang memakai khuf, itu jarang, bahkan sampai sehari semalam pun itu jarang sekali. Wal musafir safar qasr, dan juga seorang yang musafir, yang musafirnya ini safar qasr, yang sudah melebihi ataupun yang sudah bisa dikatakan safar qasr, yang bisa mengqasar sholatnya ya ba'da salasati ayyam. Nah ini dibatasi sampai 3 hari kalau orang yang safar qasr ya. Bisa digambarkan safar qasr ini 80 km, 80 sampai 90 km. Nah, ketika perjalanannya sampai seperti itu, perjalanannya seorang yang musafir itu mencapai 80 km, maka itu diperbolehkan sampai 3 hari ba'da salasati ayyam. Setelah 3 hari harus mencopotnya salah satu ayyam bilayaliha, berarti 3 hari itu berserta malamnya, 3 hari 3 malam bilayaliha. Wabtada'u al-muddatu fihima minal hadasi ba'dal labsi. Jadi dimulainya perhitungan itu minal hadas. Jadi ketika seorang itu berhadas, kan tadi syaratnya sebelum memakai khuf, syaratnya kan harus suci dulu. Tahurin ba'da tahurin kamilatin. Jadi setelah memakai khuf, setelah bersuci, setelah syarat-syaratnya tadi sudah terpenuhi semuanya, lah batas bukan batas ya. Mulai terhitungnya kita memakai khuf itu ketika kita hadas, artinya sudah kentut atau mungkin sudah hadas yang lain, hadas besar ataupun hadas kecil ya. Qaulul mutatu fihima minal hadas ba'dal labsi. Wabtada'u mutta wa ibtida'ul, ini jadi mutata, wa ibtida'ul muttadi fihima. Nah ini berbeda lagi kitabnya.
wa ibtida'ul mubtadi yang saya berbeda cetakan. Ada kalanya dijadikan fi'il, ada kalanya dijadikan mubtada. Ya terserah, sama-sama. Wa ibtida'ul mubtadi minal hadas. Tapi yang di sini, oh iya sama. Fihima, ada fihima. Oh iya ada fihima. Yang satu cetakannya tidak ada fihima, lafaz fihima, yang satunya ada. Minal hadasi ba'dal lubsi, ba'dal lubsi. Fa'in masaha hadaran summa safaro au akasa atamma masa mungkin. Jadi permulaan tadi, permulaan waktunya ini dimulai dari ketika seorang itu hadas, sudah hadas, yang memakai khuf tadi sudah hadas ba'dal lubsi, setelah dia memakai khufnya. Fa'in masaha hadiran, maka ketika seorang itu awalnya itu dalam keadaan hadir, mengusapnya, kemudian itu masafaro, kemudian dia bepergian, au akasa ataupun sebaliknya, atau mamasul mungkin, karena yang pertama dia ada di rumah, ya maka harus, tapi syaratnya di rumah artinya hanya bisa dalam waktu 1 hari 1 malam, artinya 24 jam. 24 jam. Membahas seputar tentang khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang selanjutnya kita akan membahas fasal nawaqidul wudu'i arba'atun. Jadi nawaqidul wudu', sesuatu yang membatalkan atau yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'. Faslun fi nawaqidul wudu'. Pasal ini membahas tentang nawaqidul wudu', perkara-perkara yang membatalkan ada wudu. Perkara yang membatalkan wudu arba'atun, itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, kita kan sudah membahas tentang cara berwudu, kemudian ya, setelah kita berwudu, nah ini ada hal-hal yang membatalkannya. Nah ini apa saja? Ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Jadi yang pertama ini keluarnya dari kedua alat kelamin, alat kemaluan. Yakni khuruj syai'. Jadi yang dimaksud khuruj ya keluarnya sesuatu min qablihi au duburihi, dari arah depannya ataupun kelamin bagian belakang, ataupun ya, bagian depan atau bagian belakang, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Yakni khuruj syai' min qablihi au duburihi ala ai sifatin kana, baik dalam keadaan apapun yang keluar itu seperti apapun, yang penting keluar dari dua alat tersebut ya, keluar dari baik dari belakang ataupun dari depan sama saja. Nah, ai ala sifatin kana, dalam bentuk apapun ya, walau nahu amudin, walaupun bentuknya itu bentuk kayu. Misalkan ada orang yang makan kayu, mungkin makan kayu kemudian keluarnya juga kayu. Nah, ini juga dikatakan membatalkan wudhu, karena persepsi pertama yakni sesuatu yang keluar ya, sesuatu yang keluar baik apapun, sesuatu yang keluar, walaupun keluarnya juga nanti mungkin orang yang mengalami penyakitnya penyakit apa ya, biasanya anak kecil penyakit ulat gitu, walaupun keluarnya keluar ulat ya, misalkan ada setnya, ada cacingnya di dalam, keluarnya seperti itu tetap juga dinamakan nawaqidul wudu, tetap membatalkan wudu. Jadi kalau membaca dalam kitab Minhajnya ini lucu ya sebenarnya. Walaupun hanya keluarnya itu keluar kepalanya saja, tidak semua yang keluar, kemudian dia kembali lagi ke dalam, misalkan seperti itu. Nah, ini tetap dikategorikan kharij. Nah, cacingnya seperti ini masih tetap dikatakan sebagai kharij. Jadi, ya tetap membatalkan wudunya, walaupun cacingnya nggak benar-benar keluar, tapi keluar cuma lihat-lihat saja kemudian masuk lagi kan. Itu tetap dikategorikan
fatal kalau membaca dalam kitab Minhajul Qawimnya, wa in roji'at, walaupun kembali lagi, wa in roji'at. Al-awalu kharaja min ahadits sabilani illal mani. Nah, ini sebenarnya Imam Syafi'i ini banyak yang tidak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena termasuk yang keluar dari ahadits sabila ini, salah satu dari dua jalan tersebut adalah mani. Sebenarnya banyak, ada mani, madi sama wadi. Keduanya ini, mani dengan wadi ini najis dan juga membatalkan wudhu ya. Keduanya, mandi dengan wadi dengan wadi itu sama saja, kecuali mani. Kecuali mani ini tidak membatalkan wudhu ataupun tidak dianggap najis. Mani itu tidak dianggap najis. Nah, banyak orang yang menentang pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Nah, semisal mani dikategorikan sebagai barang yang najis ya, walaupun barang yang sebenarnya ini menurut syariat juga dipandang sesuatu yang jelek mani ini, tapi kenapa Imam Syafi'i mengkategorikan mani sebagai suci ataupun tidak najis? Padahal keluar dari salah satu dua jalan tersebut, mani kan keluar dari jalan tersebut, alat kelamin tersebut. Kenapa tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang najis, sesuatu yang membatalkan wudhu? Nah, karena awal mula daripada mani ini adalah mencetuskan seorang anak ya. Mana mungkin seorang manusia yang dikategorikan, walaupun dalam Allah kan sudah, di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwasanya Bani Adam itu laqad karamna Bani Adam, seperti itu ya. Dalam Qurannya itu kan sudah ada bahwa Allah memuliakan Bani Adam, artinya memuliakan manusia itu suci dalam keadaan suci, walaupun bangkainya pun tetap suci kan, seperti itu. Nah, maka hal ini yang mencetuskan bahwasannya mani itu juga suci. Nah, seperti itu. Ini sebagai bentuk Allah memuliakan pada ciptaannya, yakni manusia. Fala yang wudu in kharaja minhu, enggak akan batal ketika mani itu keluar ya. Karena aujaba adunul amra ini. Wa huwa al-qasdu bi khilafi ma idza kharaja minhu mani wa ri'a bi nafsihi aw nasab. Sampai mana tadi? Kemudian juga asani zawal akal, yang kedua ini sesuatu yang membatalkan wudhu, ya ini hilangnya akal bijununin sebab bijununin sebab gila, au ihma'in, atau dalam keadaan ihma ini penyakit sebenarnya. Junun ini gila, au ihma ini penyakit yang biasanya mungkin orang yang dalam keadaan panas, dalam keadaan yang sangat-sangat panas ya, itu bisa zawul akal juga di situ. Ataupun zawal akalnya juga disebabkan oleh perantara yang mungkin hilangnya akalnya bisa diperantarai oleh mungkin sakrun, atau mungkin meminum arak, itu kan juga bisa menghilangkan akal lah, ataupun baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalkan seperti tadi panas ayan, itu kan tidak disengaja. Nah, tapi disengaja dengan tidak disengaja ini sama-sama zawul akal, sama-sama membatalkan wudhu ya. Sama-sama membatalkan wudhunya. Baik, walaupun orang yang mengalami ihma tadi, orang yang mutamakin, artinya menetapi tempatnya duduk, tetap dikatakan zawalul akal. Au naumin. Nah, naum ini sebenarnya juga zawalul akal, karena
kita tidak bisa memfokuskan diri kita atau mengatur diri kita seperti apa ketika kita tertidur. Nah, dikatakan tidur itu seperti apa? Seperti dalam kitab Minhajul Qaumiyah dijelaskan faman nama falyatawaddo wa kharaja bidzalik an-nu'as wa min alamatihi sama'ul kalam la yafhamu. Jadi yang dimaksud orang yang tidur atau mungkin alamatnya ngantuk itu mendengar ucapan tapi dia tidak mampu untuk memahaminya. Biasanya kan seperti itu. Kadang kadar konsentrasi kita itu menurun. Konsentrasi mendengar bisa tapi tidak bisa memahami. Nah, konsentrasi kita menurun sehingga kita tidak sadar lagi. Nah, itu yang dinamakan naum, itu seperti itu. Nah, ilan naum qa'idan mungkinan maka tahu, kecuali orang yang tidur. Nah, tapi tidurnya ini qa'idan mungkinan, tidurnya dalam keadaan yang menetapi tempatnya duduk, ada. Maksudnya menetapi tempatnya duduk itu aja. Nah, sekiranya tempat keluarnya kentut ini tidak bisa keluar lagi. Ketika kita duduk, maka ataupun kentut ini tidak bisa keluar. Seperti itu. Qa'idan. Mana tadi? Asalis yang nomor 3, iltiqa ubasyaratai rajul wal mar'ah. Yang ketiga, nawaqidul wudu. Yang ketiga yakni bertemunya kedua kulit, laki-laki maupun perempuan, yang sama-sama tidak ada saudara, tidak ada hubungan apapun ya. Maksudnya hubungan saudara, tidak ada hubungan. Nah, dikatakan ajnabiyah. Bahkan ketika kita menikah pun orang yang kita nikahi itu statusnya adalah ajnabiyah, orang lain statusnya, masih statusnya orang lain. Walaupun kita nikahi pun statusnya masih orang ajnabiyah, masih orang lain, bukan kategori keluarga kita. Artinya ketika kita bersentuhan dia tetap membatalkan sholat. Berbeda ketika kita tetap membatalkan wudhu ya, membatalkan sholat, tetap membatalkan wudhu. Berbeda dengan orang yang melahirkan kita, ibu kita misalkan. Dari awal ibu kita sudah tidak membatalkan sholat, berbeda. Walaupun ada hubungan atau tidak ada hubungan, misalkan sudah tidak dianggap anak lagi misalkan ya, itu tetap tidak membatalkan wudhunya, tidak bisa membatalkan wudhunya ya, karena statusnya tetap bukan ajnabiyah. Nah, tapi kalau istri kita, walaupun kita nikahi, tetap statusnya adalah ajnabiyah, maka ketika bersentuhan kulit tetap membatalkan wudhu. Wa yataqidu al-lamsu wal malmus. Wa yataqidu dan membatalkan wudhu seorang yang memegang ataupun dipegang. Artinya enggak seperti kita kecil mungkin ya. Bila kita kecil itu main benteng-bentengan, itu yang kena dulu itu yang jadi, misalkan yang kena dulu itu yang jadi. Enggak bisa seperti itu. Artinya malmus, orang yang orang yang dipegang dan orang yang memegang sama-sama batalnya. Enggak ada yang menang antara keduanya, gitu maksudnya. Berbeda nanti ketika orang yang sudah meninggal mungkin dalam keadaan mayit. Nah, karena tidak ada hukum taklifnya, orang yang mayit itu tidak ada taklifnya. Yang batal ketika memegang ya kita yang hidup, bukan orang yang mati. Tetap orang yang mati ada tetap nggak batal wudhunya. Misalkan sudah diwudhui nggak batal, sudah dimandiin, sudah diwudhui nggak batal. Karena apa? Karena ya nggak ada hukum taklif, orang tersebut kan sudah meninggal. Berbeda dengan orang yang masih hidup seperti itu. Oleh yang wudhu sogirun atau sogirat dan tidak membatalkan wudhu
sogirun anak kecil, atau sogirun anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan, ini juga tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Nah, ini sebenarnya masih khilaf. Jadi yang dinamakan kecil, yang dinamakan tidak ada syahwatnya itu seperti apa? Itu masih khilaf. Ada yang mengatakan 5 tahun, di atasnya 5 tahun ini bisa memberikan syahwat mungkin. Ada yang sampai 7 tahun, ini banyak sekali istilah, banyak perbedaan yang tergantung nanti. Ya ketika mungkin sudah anaknya mungkin walaupun usia 5 tahun itu sudah cuantik misalnya, bisa ada listriknya istilahnya, ada tekanannya ya. Nah itu dikategorikan sebagai ketika kita memegang ya jelas batal seperti itu saja. Tapi sebenarnya khilaf, ya tergantung melihat situasi kondisinya bagaimana. Tapi kalau sama-sama anak kecilnya ya, sama-sama anak kecilnya yang sama-sama tidak mempunyai tegangan ya nggak apa-apa. Ya, tidak membatalkan wudhu kalau dalam kitabnya seperti itu. Wala yang wudhu sogirun atau sogirun. Kalau sama-sama anak kecilnya ya nggak batal. Nah yastahi. Wala yang wudhu sogiratun sogirun atau sogiratun la yastahi, yang tidak mempunyai syahwat, yang tidak mempunyai syahwat, maksud tidak mempunyai tekanan tidak mempunyai nafsu syahwat. Nah ini mempunyai nafsu itu masih khilaf. Anak kecil yang mempunyai, yang bisa mensyahwati itu masih khilaf, umurnya masih dikhilafkan. Nah, masih ghaliban lidawit tiba. Jadi kalau di kitab Minhajul Qawimnya ini dijelaskan secara uruf saja, secara keumuman saja. Secara keumuman anak dianggap syahwat itu umur berapa di lingkungan tersebut ya bisa membatalkan. Kalau di lingkungannya umur 7 tahun mungkin, tapi tidak di lingkungannya tidak mensyahwati atau sudah biasa, sudah menterori ya juga tidak membatalkan wudhu, seperti itu saja. Atiba isalim. Wala yaqudu sya'run wasinun wadufrun mukhrimun. Kemudian wala yang wudu asy'aru, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud tadi kan basyaratai, jadi yang dimaksud adalah kulit, yang berbeda dengan kulit ya. Yakni sya'run itu kan bukan kulit lagi tapi rambut. Rambut ini ketika dipegang itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Atau mungkin sinun juga tidak membatalkan wudhu karena ya tidak ada syahwatnya. Ketika kita mungkin ada kepengenan memegang gigi, mungkin aku pengen memegang gigi ini sampean gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ada nggak orang yang seperti itu? Mungkin ya tidak banyak mungkin. Tapi kalau memegang ya nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu. Wa dhufrun wa mahramun, dan orang yang tadi memiliki pertalian mahram binasabin dengan nasab au rodoin, atau jalur pertaliannya ini dengan nasab, artinya mungkin dari dari ibu ke atas, dari ibu ke atas itu semuanya nasab. Au rodo, ataupun saudara rodo persusuan, saudara persusuan. Au musoharo, ataupun morotuo, istilahnya morotuo itu moro dari tuo. Morotuo itu orang yang anaknya kita nikahi dan orang tuanya itu sebagai morotuo. Moro dari tuo itu namanya musoharo. Ketika kita memegang atau bersentuhan dengan
walinya istri kita mungkin ya. Nah itu tidak membatalkan wudhu karena termasuk dalam kategori orang tua. Ar-rabi, ya setelah yang ketiga tadi bertemunya kulit. Nah yang beda kulit artinya tidak membatalkan wudhu ya tadi sya'run wasinun wa dufrun, rambut, gigi, dufrun itu kuku. Orang yang muhrim dengan kita atau muhrimnya sebab nasab atau sebab rodok ataupun sebab musyawarah. Yang keempat mashu qubulil adam. Yang keempat yang membatalkan wudhu yakni mengusap atau memegang, sama saja mengusap, memegang kubulnya anak Adam. Jadi kalau kubul dipegang itu dapat membatalkan wudhu. Wahal qati duburihi bi batil kafi, memegangnya tadi dengan batil kaf, jadi baiknya dipegang depan ataupun belakang dengan batil kaf, artinya dengan batil kaf ini yang sini ya. Ini kalau yang dimaksud tangan kan ini semuanya tangan, tapi yang dimaksud batil kaf ini yang sebelah sini, telapak tangan. Pokoknya tangan yang dalam itu namanya batil kaf. Artinya yang potensi syahwat ini yang seperti ini di sini di dalam. Ketika memegangnya dengan yang sini, nah ini tidak membatalkan. Ketika yang memegang ini yang dari dohirnya, bukan dari batinnya. Nah, karena yang potensi syahwat itu dari dohirnya atau dari batinnya, kebalik dari batinnya. Wala yang takidu al-mamsus, dan tidak membatalkan wudhu orang yang memegang wa yang kudu farjul mayit, orang yang dipegang. Tidak membatalkan orang yang dipegang dan tidak membatalkan orang yang dipegang. Misalkan ada mungkin agak jorok, misalkan kelamin kita tidak sengaja dipegang orang lain misalkan. Nah kita orang yang dipegang, orang yang memegang itu batal, tapi yang orangnya ini enggak batal. Yang memegang ini batal, yang dipegang tidak batal. Orangnya yang memegang ini batal, pokoknya seperti itu. Orang yang memegang itu batal. Wa yaqudu farjul mayyiti wasaghir, dan juga membatalkan wudhunya, membatalkan wudhu farjul mayyit, farjinya mayit, wasaghir, baik farjinya mayit ini terputus, maksudnya terputus dari anggotanya, wasaghir dan anak kecil itu tetap membatalkan wudhu. Wa mahallut jabi, dan tempat tumbuhnya dan tempatnya jab. Wadakaru al-maktu, dan juga alat kelamin yang terputus. Nah, ini alat kelamin yang terputus. Wala yang kudu farjul bahimah, dan juga tidak membatalkan wudhu farjul bahimah, farjinya hewan bahimah. Wal mas'u bi ru'usil asabi, dan juga tidak mengusap ataupun memegang bi ru'usil asabi dengan ru'usul asabi. Disebut ru'usul asabi ya yang sini, yang ru'us, dianggap kepalanya jari yang paling di atas sendiri, ru'usul asabi. Wa ma bainahuma, dan juga tidak di antara keduanya. Alhamdulillah kita setelah membahas tentang tadi, yang pertama masuk alal khuffain, kemudian sesuatu yang membatalkan wudhu, itu ada 4 tadi. Yang pertama al-khalid min ahadis sabilaini, yang pertama. Kemudian yang kedua zawalul akal, baik ini zawul akal yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga iltiqaul basyaratain rajul wal mar'ah, artinya bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan.
baik orang yang memegang ataupun orang yang dipegang ini tetap membatalkan ya, sama-sama, karena sama-sama potensi ya. Sama-sama potensi. Yang keempat apa tadi, memegang farji, memegang kemaluan, itu juga membatalkan wudhu. Alhamdulillah kita pelajari bersama. Kita nanti setelah ini akan membahas tentang yahrumu bil hadas, sesuatu yang diharamkan sebab hadas, Jadi orang yang hadas itu tidak boleh apa saja ya. Itu lebih jelasnya di pertemuan yang selanjutnya. Untuk itu kita cukupkan dulu pengajian pada kali ini. Alhamdulillah sahabat Qur'ania. Untuk pertemuan selanjutnya kita mulai di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, mungkin ada salah kata dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.